Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marliza Jayadi, NIM 211299069 akan mempresentasikan materi mengenai wawasan filsafat pendidikan. Nah, adapun pokok pembahasan saya pada kesempatan ini yaitu yang pertama akan membahas mengenai pengertian, baik secara terminologi maupun beberapa definisi yang lainnya. Kemudian pendekatan individualistik, yaitu kontroversi yang dilematis, misteri kehidupan, karakteristik biologis manusia. Nah, selanjutnya ada pengertian filsafat pendidikan. Nah, jadi secara terminologi, istilah filsafat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philen itu artinya cinta dan sophia itu kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan dan seorang filosof adalah pencari kebijaksanaan, pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Nah, kemudian ada definisi filsafat secara etimologis, yaitu filosofia merupakan kata majemuk yang terdiri dari atas philo dan sophia. Dalam bahasa Arab disebut falsafah. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Menurut Pujuwinata, philo artinya berusaha mencapai yang diinginkan itu, sedangkan sophia artinya kebijakan yang artinya pandai, pengertian yang mendalam. Dengan demikian, secara etimologis, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Menurut Ciraros pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, penulis Romawi orang yang pertama memakai kata-kata filsafat adalah Pitagoras pada tahun 467 sebelum Masehi sebagai reaksi terhadap cendekiawan pada masanya yang menamakan dirinya atau ahli pengetahuan. Pitagoras mengatakan bahwa pengetahuan dalam artinya yang lengkap tidak sesuai untuk manusia. Tiap-tiap orang yang mengalami kesukaran-kesukaran dalam memperolehnya dan meskipun menghabiskan seluruh umurnya, namun ia tidak akan mencapai tepinya. Jadi pengetahuan adalah perkara yang kita cari dan kita ambil sebagian dirinya tanpa mencakup keseluruhannya. Di sisi lain, filsafat pendidikan adalah studi filosofis mengenai tujuan dan proses dalam mencapai tujuan cita-cita pendidikan. Hal yang sangat mendasar seperti pola pengasuh dalam mendidik, nilai-nilai dan norma yang dinyatakan melalui proses pendidikan, batas-batas dan legitimasi pendidikan sebagai disiplin akademis serta hubungan antara teori dengan praktik pendidikan itu dikatakan oleh Kuswana pada tahun 2013 halaman 27. Nah, yang kedua saya akan membahas mengenai pendekatan individualistik. Yang pertama yaitu kontroversi yang dilematis. Kontroversi yang dilematis adalah situasi di mana terdapat berbagai sudut pandang yang sah dan argumen yang kuat dari berbagai pihak yang bertentangan dalam suatu isu atau masalah. Contoh dari kontroversi yang dilematis sebagai berikut. Yang pertama, aborsi. Isu ini melibatkan hak perempuan untuk memutuskan mengenai tumbuh mereka sendiri versus hak-hak janin yang berkembang. Yang kedua, perubahan iklim. Beberapa orang percaya perubahan iklim adalah masalah serius yang harus segera ditangani, sementara yang lain meragukan dampak manusia pada perubahan iklim. Yang ketiga, penggunaan senjata api. Pertanyaan mengenai kontrol senjata api melibatkan hak individu untuk memiliki senjata api versus upaya untuk mengurangi kekerasan dan penyalahgunaan senjata api. Nah, selanjutnya misteri kehidupan. Pendekatan individualistis terdapat misteri kehidupan dalam filsafat pendidikan, menggambarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki perjalanan dan pemahaman unik mereka sendiri tentang makna kehidupan. Ini mencerminkan kerangka berpikir yang menekankan bahwa pengalaman, refleksi, dan eksplorasi individu adalah kunci untuk memahami misteri yang tak terelak
yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, pemahaman tentang misteri kehidupan. Yang pertama, menganggap misteri kehidupan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang eksistensi, makna, dan tujuan kehidupan manusia. Yang kedua, pembelajaran melalui eksplorasi pribadi dalam konteks pendidikan. Yang ketiga, pertimbangan terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan. Yang keempat, pengembangan pemikiran kritis. Yang kelima, mengintegrasikan pendidikan dengan makna kehidupan. Yang keenam, pertimbangan etika dan moral. Yang ketujuh, pentingnya pertumbuhan pribadi. Yang kedelapan, pemahaman yang terus berkembang. Selanjutnya itu karakteristik biologis manusia. Nah, setiap individu itu mempunyai karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak ia lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Keyakinan masa lalu menyatakan bahwa kepribadian terbawa pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor yang terbentuk kepribadian dan kemampuan individu, bawaan, dan lingkungan dengan cara masing-masing. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.